Bayangkan jika lautan luas yang kita kenal tiba-tiba menghilang, berubah menjadi padang pasir yang tandus dan sunyi. Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah, bukan? Tapi ini benar terjadi. Inilah kisah tragis Laut Aral, sebuah danau raksasa yang pernah menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang, kini lenyap dari peta dunia. Dulu, di jantung Asia Tengah, terbentang Laut Aral. Namanya berarti laut pulau karena ada lebih dari 1.000 pulau kecil di permukaannya. Ini bukan danau biasa, tapi danau air asin terbesar keempat di dunia. Luasnya hampir setara dengan negara Irlandia. Kapal-kapal besar berlayar Pelbon sibuk dengan aktivitas perikanan, dan kota-kota di pesisirnya tumbuh subur. Laut Aral adalah denyut nadi ekonomi dan budaya bagi Kazakhstan dan Uzbekistan. Kans ikan sturgeon, ikan mas, dan puluhan spesies lainnya memenuhi jaring nelayan. Menyediakan makanan dan pekerjaan bagi lebih dari 60.000 orang. Iklim di sekitarnya pun sejuk dan lembab, sangat kontras dengan gurun gersang yang mengelilinginya. Kehidupan terasa begitu hidup dan penuh harapan. Namun, semua itu berubah dalam sekejap mata, tepatnya pada tahun 1960. Saat itu, Uni Soviet punya rencana ambisius mengubah gurun Asia Tengah menjadi ladang kapas raksasa. Kapas dijuluki sebagai emas putih dan dianggap kunci kemakmuran. Untuk mewujudkan mimpi ini, mereka membutuhkan air dalam jumlah yang sangat besar. Dari mana air itu diambil? Dari dua sungai utama yang selama ribuan tahun mengalir dan mengisi Laut Aral, Sungai Amu Darya dan Syr Darya. Proyek irigasi besar-besaran pun dimulai. Kanal-kanal raksasa sepanjang ribuan kilometer dibangun untuk mengalihkan air sungai ke ladang-ladang kapas. Sayangnya, proyek ini dirancang dengan sangat buruk. Diperkirakan lebih dari setengah air yang dialihkan hilang begitu saja di tengah jalan. Menguap di bawah terik matahari atau meresap ke dalam tanah gurun. Sungai-sungai yang dulunya perkasa kini hanya menjadi aliran kecil yang bahkan tidak mampu mencapai Laut Aral. Akibatnya sangat mengerikan. Laut Aral mulai kehausan. Setiap tahun, permukaan airnya turun drastis. Garis pantainya mundur puluhan, bahkan ratusan kilometer. Kota-kota pelabuhan yang dulu ramai, seperti Moinak di Uzbekistan, tiba-tiba menemukan diri mereka terdampar di tengah padang pasir. Kapal-kapal yang dulu gagah berlayar kini teronggok berkarat di atas tanah kering, menjadi monumen bisu dari sebuah bencana ekologis. Pemandangan ini seperti kuburan kapal raksasa, sebuah pemandangan yang surreal dan menyedihkan. Ketika air laut menyusut, konsentrasi garam dan polutan meningkat secara dramatis. Pestisida dan pupuk kimia dari ladang-ladang kapas ikut terbawa. Aliran irigasi dan menumpuk di dasar laut yang semakin dangkal. Airnya menjadi sangat asin dan beracun, membunuh hampir semua ikan dan kehidupan laut. Industri perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal runtuh total. Para nelayan kehilangan mata pencaharian mereka dalam semalam. Bencana tidak berhenti di situ. Dasar laut yang kering kini berubah menjadi gurun pasir baru yang disebut Aralkum. Gurun ini bukan sembarang gurun. Pasirnya mengandung garam, pestisida, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Setiap kali angin bertiup kencang, badai debu beracun menerjang desa-desa dan kota di sekitarnya, menyebar hingga ratusan kilometer jauhnya. Penduduk setempat terpaksa menghirup udara yang terkontaminasi. Akibatnya, angka penyakit pernapasan, kanker, dan anemia meroket. Tingkat kematian bayi di wilayah ini menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Laut yang dulu memberi kehidupan, kini justru menebar kematian. Iklim pun berubah menjadi lebih ekstrem. Musim panas menjadi lebih panas dan kering, sementara musim dingin menjadi lebih panjang dan membekukan. Pada akhir tahun 1980-an, Laut Aral yang dulu satu kesatuan terpecah menjadi dua bagian, Laut Aral Utara yang lebih kecil di Kazakhstan dan Laut Aral Selatan yang lebih besar di Uzbekistan. Nasib keduanya pun berbeda. Pemerintah Kazakhstan, dengan bantuan Bank Dunia, memutuskan untuk bertindak. Pada tahun 2005, mereka membangun bendungan Kokaral. Bendungan ini dirancang untuk menahan air dari Sungai Syr Darya agar tidak mengalir sil-sil ke bagian selatan yang sudah sekarat. Dan fokus untuk memulihkan Laut Aral Utara, hasilnya sungguh menakjubkan. Hanya dalam beberapa tahun, permukaan air di Laut Aral Utara naik belasan meter. Tingkat salinitasnya menurun drastis. Ikan-ikan yang dulu punah mulai kembali,
dan industri perikanan perlahan hidup lagi. Garis pantai mendekat kembali ke kota-kota nelayan. Kisah Laut Aral Utara adalah secercah harapan. Bukti bahwa dengan niat dan tindakan yang tepat, kerusakan lingkungan bisa diperbaiki. Sayangnya, nasib Laut Aral Selatan jauh lebih tragis. Tanpa pasokan air yang cukup, bagian selatan terus menyusut dengan cepat. Pada tahun 2014, citra satelit NASA menunjukkan bahwa lobus timur dari Laut Aral Selatan telah benar-benar kering untuk pertama kalinya dalam 600 tahun. Apa yang tersisa hanyalah gurun garam yang luas. Upaya untuk menyelamatkannya dianggap terlalu mahal dan mustahil. Fokus pemerintah Uzbekistan kini beralih pada eksplorasi minyak dan gas di dasar laut yang kering, sebuah ironi yang menyakitkan. Kisah Laut Aral adalah pelajaran yang sangat mahal bagi umat manusia. Ini adalah contoh nyata bagaimana keserakahan dan perencanaan yang buruk dapat menghancurkan ekosistem yang telah ada selama ribuan tahun hanya dalam beberapa dekade. Laut Aral mengajarkan kita betapa rapuhnya keseimbangan alam dan betapa besar dampak yang bisa kita timbulkan. Ini bukan hanya cerita tentang danau yang hilang, tapi tentang komunitas yang hancur, kesehatan yang terancam, dan masa depan yang direnggut. Namun, di tengah tragedi ini, ada harapan yang bersinar dari Laut Aral Utara, keberhasilan proyek restorasi di sana. Menunjukkan bahwa belum terlambat untuk bertindak. Kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan bekerja sama untuk melindungi sumber daya air kita yang berharga. Dimanapun kita berada, bencana Laut Aral adalah pengingat keras bahwa air adalah sumber kehidupan dan kita tidak boleh pernah menganggapnya remeh. Terima kasih sudah menonton video ini. Apa pendapat kalian tentang kisah Laut Aral? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang pelajaran penting dari Laut Aral. Sampai jumpa di video berikutnya.